masih Denny Barista. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan metode brewing drip ataupun over. Kopi yang kita gunakan di sini takarannya 20 gram atau 300 ml air panas atau 10 gram sama dengan 150 ml air panas. Hal yang pertama kita lakukan adalah membasahi terlebih dahulu. Boleh tidak membelakangi pesan. Hal yang pertama kita basahi dulu paper filternya. Di sini difungsikan agar untuk menghilangkan bau yang terdapat pada kertasnya sendiri. Maaf salah. Dengan air 20 ml. Gak usah ditatakin ya, nggak apa-apa, itu bawahnya. Bener Pak? Usah, itu kan udah drip tray. Udah canggih dong, sorry ya. Kita basahi paper filternya dengan 20 ml air panas. Kemudian hal berikutnya kita masukkan kopinya. Dan pastikan dia kita kenok dulu. Difungsikan untuk meratakan kopinya. Ekstraksi yang digunakan ialah 2 menit 30 detik, di mana 30 detiknya adalah untuk blooming atau pre-infusi. Oke. Kita langsung melakukan blooming atau pre-infusi di sini. Tolong diterangin gimana cara menuang pada saat infusion. Oke, cara menuang di saat pre-infusi ialah pertama kita tetes terlebih dahulu di tengahnya, kemudian kita putar searah jam-jam, dan diusahakan tidak ada yang menetes di saat 30 detik pertama. Kemudian sudah menetes sedikit tadi. Setelah itu baru kita melakukan brewing. Yang kita lakukan adalah putar searah jarum-jam. Jadi pelan-pelan kita putar sampai benar-benar waktunya pas. Di 2 menit waktunya selesai, maka airnya juga benar-benar harus habis. Dan kita benar-benar memberikan tekanan atau push untuk air panasnya dari pinggir. Selama 47 second, seharusnya yang bagus adalah ketika detiknya selesai, kalian juga berhenti untuk memutar. Jadi benar-benar kita ketika memutar itu benar-benar pelan. Metode ini digunakan bagi orang-orang yang nggak begitu suka kopi yang strong atau ingin kadar kafeinnya lebih rendah. Karena ekstraksi kopi terhadap air itu apabila semakin lama akan semakin banyak untuk kadar kafein yang terdapat pada kopi itu tersebut. Dan juga nanti ampas dari kopinya ini setelah 2 menit dia harusnya flat, tidak
tidak boleh berbentuk melingkar. Kalau dia berbentuk melingkar itu metodenya salah. Sudah selesai. Masih ada apa sih? Masih ada apa? Masih ada air apa? Berarti kenapa? Berarti apa? Oke. Di sini terlihat bahwa saya menuangkannya tidak rata, karena harusnya kalau memang rata dan tekanannya itu seimbang, makanya kita harusnya menuangkan dengan jak yang seperti ini agar keluarnya itu konsisten, tidak ngocornya terlalu deras atau tidak terlalu sorry ya mbak. Takut kan mbak. Nah makanya dan ampasnya harus seperti ini kurang lebih. Oke, mungkin mau ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ayo. Hasilnya pas 300 mili kurang lebih. Pas habis kopi. Bongkar kebiasaan lawan. Tadi saya sih kurang apa ya? Setuju dengan tadi pernyataan bahwa cara memutar teknik pemutaran touring ekstraksi yang 2 menit itu, katanya kan tadi dinyatakan bahwa itu harus selesai pas time-nya itu selesai juga. Iya. Sebenarnya bukan itu sih. Oke. Jadi itu tetap yang harus selesai itu adalah jatuhnya ekstraksi. Itu harus selesai pas dengan time. Gimana? Oh pas lagi dia punya tenet udah selesai nggak ekstraksi lagi. Iya. Jadi lebih ke situ bukan ke teknik ini. Ya. Dan tadi pergerakan kamu terlalu lambat untuk touringnya sehingga waktunya agak kejar kan. Karena balik lagi logikanya bahwa ini adalah slogannya dari mesin espresso ya. Koinfusi, pada saat teknik koinfusi itu tekanannya halus rendah, ya karena pada koinfusi pada booming itu kita membutuhkan tekanan hanya 3-4 bar di mesin espresso, sehingga di situ pun cuma tetes saja, sehingga diusahakan jangan sampai ada yang menetes, ya sama 30 second. Terus pada saat ekstraksi kita butuh tekanan 3 kali lipat dari gerakan ini, terus gini dong. 9 bar kan di mesin. Iya. Itu pun harus lebih kencang. Tadi cuma pergerakannya nggak terlalu jauh, terlalu pelan, sehingga over extra. Karena kurang kan, masih tersisa kan, lebih dari waktu. Berarti harusnya kita benar-benar pouring harus sesuai. Jadi ada konstan. Konstan sekalipun airnya udah habis waktunya belum selesai nggak apa-apa. Oh, itu apa? Nggak apa? Itu tadi. Yang penting timernya udah selesai, ininya pun Jangan ekstraksinya. ada Oh, terus Itu terima kasih poinnya masukan Mas buat saya. Oke. Terus yang kedua, tadi kita udah ngebahas French press. Itu kita ngebahas apa sih rasa yang timbul ketika kita pakai kopi dengan metode brewing French press. Sekarang saya mau tanya, dengan adanya demo drip bar, kira-kira akan timbul rasa apa? Tuh, keunggulan dari drip itu apa? Rasa. Terhadap rasa dia bodinya untuk body dulu dia lebih light dibandingkan dengan French press ataupun tubruk, karena di sini ampas kopinya tersaring semua di sini. Kemudian terjadi preinfusi di mana blooming benar-benar kadar CO2 itu keluar dari kopi. Jadi kadar asamnya agak sedikit berkurang. Dan menurut saya pribadi, kalau saya menggunakan drip, itu kopi yang saya minum itu agak sedikit lebih sweet. Oke. Setuju nggak? Listener, dengan jawaban ini. Siap, tunggu. Terima atau enggak? Setuju? Ikut. Saya itu enak banget. Itu apa coba? Terima. Kenapa mbak? Itu kopi apa yang Bentar. enak banget? Setuju nggak? Oke, kita belum semua. Sumatera Mandailing. Sumatera Mandailing. Teman-teman milik kita tentang dulu. Yang ketiga, Nggak itu jawaban tadi dulu. Saya jawaban itu oke. saya bagi lagi. Setuju apa enggak?
bahwa tadi kata jadi saya ambil body lebih rendah, asam lebih rendah, speed. Betul? Itu kan? Ya. Hah? Setuju? Oke. Saya bisa menjelaskan kenapa. Oke. Pertama, kenapa dia lebih asam? Gitu loh. Katanya kan berasam. Oh, sorry, asamnya berkurang. Kenapa asamnya berkurang? Iya, karena memang tidak ekstraksi lagi. Ya. Ya, kurang lebih kayak gitu dah. Oke. Kalau saya tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa, Pak? Oke, saya ada satu hal yang nggak setuju adalah tingkat keasaman. Tingkat kesamaan. Ya, kalau body saya setuju, body-nya akan lebih light. Ya. Terus sweet oke, karena ada infusi. Ini saripatinya memang dia terkumpul dan barengan. Jadi nggak keluar itu benar-benar bareng lah. Terus acidity ya menurut saya, acidity itu justru lebih meningkat bukan berkurang. Karena Kenapa apa? dia lebih light? Ya, karena hukum perbandingan body sama acidity akan kembali terbalik. Apabila coffee itu memang bodinya itu jadi tinggi, acidity akan lebih rendah. Apabila lebih rendah, acidity Lebih tinggi. ya. Oke. Sekarang cobain sekali lagi, bisa tebak nggak itu kopi apa? Sumatera Mandailing. Sumatera Mandailing. Iya. Oke, nanti kita bahas. Pertanyaan ketiga, ya, ini 20 gram per 300 mili, ya, itu untuk 1 cup. Pertanyaannya adalah, ketika kita akan membuat untuk 2 cup, apakah kita perlu menambahkan waktu ekstraksi? Tidak. Kenapa? Kita bisa 2 ekstraksi sekaligus. Jangan sih orang ini lah. Tangannya yang mana? Ini begini kan ini 2 cup. Misalkan cuma satu maksudnya. Enggak, ya kita kan untuk 1 cup ya, ini ya. Nah terus kita kita nambahin bubuk kopinya kita tambahin, airnya kita tambahin Di di satu drip yang sama. Oke. Itu pertanyaannya, apakah kita perlu menambahkan waktu ekstraksi? perlu. Alasannya. Alasannya mungkin saya berpikir karena seperti halnya varian 3 second terhadap espresso gitu loh. Jadi pertama kali itu sudah menggunakan timer waktu yang digunakan untuk ekstraksi pertama dan yang kedua harus ditambahkan. Itu memang perbandingan waktunya saya kurang tahu, tapi perlu ditambahkan. Terus setuju? Kalau menurut saya sih nggak perlu ditambah. Yes. Tetap dengan waktu yang untuk 1 cup. Karena contoh, kita tadi kan ini kita ibaratkan simulasi dari mesin espresso, ya nggak? Single spout. Yes, mas mau double spout. Ya. Apakah saksi waktunya beda? Sama. Udah. Oke. Simple. Nah deh, gue dikerjain. Oke, Itu lah. Paham nggak yang Apa? Saya paham nggak maksudnya? Ngerti ya? Kalau kamu paham, otak-atik itu udah ngerti aja udah. Paham nggak? Iya katanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak saya lanjutin. Terima kasih presentasi dari saya. Terus saya akhiri. Oh, saya akhiri. Lanjut. Saya lanjutin. Saya akhiri maksudnya terima kasih buat presentasi hari ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi yang lain. Oke. Oke, thank you. Sorry.